Halo, selamat datang. Saya Dr. Pablo. Hari ini kita akan bongkar sebuah fenomena yang mungkin lebih besar daripada sekedar satu vonis pengadilan. Kita akan berhadapan dengan pertanyaan yang menakutkan, mematikan. Apakah sebuah keputusan bisnis dalam BUMN bisa berubah jadi jeruji besi menjadi sebuah kerangkeng di penjara? Pada tahun 2025, ex-direktur utama ASDP, Ira Puspita Dewi, divonis 4 tahun 6 bulan penjara karena akuisisi sebuah perusahaan. Tapi yang menarik dan agak menyeramkan adalah vonis itu bukan karena dia sendiri yang mengantongi uang korupsi secara langsung, melainkan karena keputusan bisnis korporasi ya, yang dianggap merugikan negara atau menguntungkan pihak lain. Ini menurut Tempo sumbernya. Jadi siapa? Jadi siapa? Apakah Anda siap untuk menjadi direksi BUMN di masa depan? Atau justru menjadi takut untuk mengambil keputusan karena bayang-bayang penjara mengintai hidup Anda selama Anda menjadi direksi BUMN? Ya, di beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas fakta, hukum, risiko, dan siapa yang akan korban jadi selanjutnya. Akan jadi korban selanjutnya ya. Oke, bagaimana? Coba kita lihat dulu latar belakangnya tentang apa ini? ASDP ya, ASDP. Saya juga baru ngeh nih. Selama ini mana aja loh. Hmm. Pertama-tama kita kenali dulu ESDP, ESDP lagi, ASDP dan latar kasus ini ya. ASDP adalah BUMN yang menangani angkutan ya, penyeberangan di Indonesia. Angkutan laut ya. Eh, Masalahnya bermula dari mana? Bermula dari kerjasama usaha yang disingkat dengan KSU dan akuisisi perusahaan swasta yaitu PT Jembatan Nusantara, PT JN, bukan JIN. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa kapal-kapal yang diakuisisi dalam kondisi tua dan beban besar. Proses valuasi bermasalah dan pengkondisian terhadap proses akuisisi. Katanya begitu menurut Tirto ID. Akibatnya apa? Kerugian negara disinyalir sampai sekitar 1,25 triliun rupiah. Hmm. Lumayan gede. Bukan lumayan gede, gede banget. Faktanya bagaimana? Pertimbangan hukumnya seperti apa? Ya, pada tahun 2000, pada tahun 2000, pada tanggal 20 November 2025, Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Ira Puspa Dewi selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Wah, dua pejabat lainnya, direksi komersial dan direktur komersial dan direktur perencanaan masing-masing dihukum 4 tahun dan denda 250 juta rupiah. Majelis mengatakan bahwa mereka terbukti melawan hukum dalam kaitan akuisisi tersebut. Waduh, ini menurut Detik News nih. Akuisisi dihukum. Apa elemen yang unik di situ ya? Elemen uniknya
tidak terbukti menerima uang korupsi secara langsung. Apa yang bikin kasus ini menjadi unik kalau begitu? Ya, Hakim Ketua Sunoto menyatakan dissenting opinion, waduh dissenting opinion, berbeda pendapat bahwa keputusan para terdakwa seharusnya dilihat sebagai keputusan bisnis yang dilindungi oleh Business Judgment Rule. Ya, ini bukan tindakan pidana seharusnya. Ini adalah opini. Ya, ia berargumen bahwa jika setiap keputusan bisnis di BUMN yang hasilnya kurang optimal malah dijerat pidana, maka direksi-direksi berikutnya akan enggan mengambil resiko dan BUMN akan mati langkah. Nggak ada yang berani melakukan ekspansi, nggak ada yang berani membuat keputusan-keputusan bisnis yang memang selalu ada resikonya. Kalau keputusan keputusan bisnis tidak ada resikonya, ya semua orang bisnis tanpa resiko lakuin apa aja. Wow, ini di dunia, resiko pasti ada. Jadi, apakah garis antara kesalahan bisnis dan kriminal korporasi mulai diburamkan? Ya, kalau garis ini menjadi buram, maka siapa yang akan berani melangkah? Kita nggak tahu yang mana yang benar dan kita dituntut untuk melangkah. Ujung-ujungnya kita akan dituntut pidana. Wah, mengerikan. Kita mau maju, tapi jalan kita buram. Ya, kalau kita lihat beberapa analisa hukum dan implikasinya, kira-kira kita bisa lihat seperti ini ya. Kerangka hukum korupsi dan kerugian negara. Menurut dakwaan jaksa dalam kasus ASDP ini, terdakwa dinyatakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 garis miring 1999 Jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hmm. Unsur utamanya adanya perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang yang secara jabatan atau unsur utamanya atau tugasnya berhubungan dengan kekuasaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau keuntungan pihak lain. Hmm. Pada fakta persidangan ASDP ditemukan pengkondisian proses penilaian kapal tidak dilakukan due diligence secara objektif. Kondisi kapal tua yang membutuhkan biaya besar dan untung lagi utang yang dibebani ASDP. Oh. Jadi memang ada pengkondisian dalam akuisisi tersebut. Ya, kita lihat selanjutnya ya. Kalau begitu kita lihat business judgment rule dan dampaknya seperti apa. Business judgment rule atau yang disingkat dengan BJR, BJR adalah konsep bahwa direksi yang bertindak dalam batas kewajaran, itikat baik, menggunakan informasi yang memadai, dan beban benturan kepentingan seharusnya tidak dibebankan tanggung jawab pidana hanya karena hasilnya buruk. Ya, jadi ya, kalau dia bertindak, seorang direksi bertindak dalam batas kewajaran, etikatnya baik, menggunakan informasi yang memadai, ya, dan bebas benturan kepentingan. Nah, ini poinnya. Seharusnya tidak diberi tanggung jawab pidana. Tadi disebut menggunakan informasi memadai ya, itu artinya bukan cuma sekedar data saja ya, tapi juga pengetahuan
tentang pengambilan keputusan. Hakim Ketua Sunoto dalam dissenting opinion-nya menegaskan hal ini, bahwa di ASDP keputusan tersebut menurutnya adalah keputusan bisnis, bukan niat jahat berkorupsi, ya. Tapi mayoritas majelis hakim berpendapat sebaliknya, bahwa unsur kehati-hatian dan independensi tidak terpenuhi sehingga masuk ranah pidana. Ya, sebuah perdebatan yang menarik. Secara bahasa, ya kita bisa lihat unsur ketidakhati-hatian dan independensi tidak terpenuhi, katanya begitu. Apakah ini ada dasarnya untuk berkata seperti ini? Ini menjadi sebuah tanda tanya yang menarik dan menyarik. Akibatnya sebuah presiden berbahaya, bahwa menguntungkan pihak lain akibat keputusan bisnis bisa dijerat korupsi. Wow. Jadi kalau ada istilah win-win ya di dalam bisnis, saling menang, saling menguntungkan, ya. Kita mengambil keputusan bisnis yang menguntungkan pihak lain, wah, ini termasuk tindak pidana korupsi? Nah, tentu saja tidak demikian. Kita lihat lanjut berikutnya. Signifikansi presiden bagi pejabat dan BUMN, ya. Mari kita zoom out. Apa arti vonis bagi pejabat BUMN berikutnya? Kalau Anda sebagai direksi BUMN mengambil keputusan besar, akuisisi, merger, KSO, dan ternyata pihak lain diuntungkan, atau nih ya, negara dirugikan, Anda bisa jadi masuk jeruji besi, menikmati dinginnya lantai penjara. Bahkan jika Anda tidak menerima uang pribadi, tetapi mengambil keputusan yang membebani keuangan negara atau memfasilitasi keuntungan pihak lain, ini bisa dianggap tindak pidana korupsi seperti dalam kasus ASDP ini. Ya, ya begitulah kira-kira ya. Jadi ada poin yang selalu menarik ya, membebani keuangan negara atau memfasilitasi keuntungan pihak lain. Prinsip win-win, bagaimana jadinya? Ya, banyak yang menanyakan hal ini ya, padahal misalnya kalau dia BUMN juga kadang-kadang, tujuan utamanya, lepas daripada sekedar keuntungan saja, tetapi ada peran, apa namanya, eee, sosialnya itu juga ada, ya. Oke, yang kita lihat yang berikutnya ini yang ketiga, tadi 1, 2-nya apa nggak tahu. Resiko moralnya ya, direksi BUMN bisa menjadi sangat pasif ya, tadi kita sudah ungkapkan ini, di pembukaan ya. Karena orang menjadi takut untuk membuat sebuah terobosan, membuat inovasi, takut mengambil resiko. Yang menekankan fungsi strategis BUMN sebagai motor pembangunan ya. Motor pembangunan loh di sini ya. Motor bisa aja, harus, eee, tergores-gores ya untuk menarik beban berat ekonomi Indonesia. Tapi, ya memang banyak hal yang harus masih dipikirkan ya dalam putusan ya, dalam putusan majelis hakim itu menyebutkan bahwa ASDP terbebani utang dan kewajiban besar akibat dari keputusan akuisisi ini. Maka ini bukan sekedar, satu kasus. Ini menjadi bayangan, bayang-bayang
yang menggantung di atas kepala seluruh direksi BUMN. Bayangkan, bayang-bayang itu ada di kepala mereka. Tak ada lagi yang berani mengambil keputusan. Tidak ada lagi yang berani mengambil terobosan-terobosan. Karena terobosan mereka bisa menjadi jalan indah, jembatan bagus untuk membawa mereka ke dalam jeruji besi. Ini sebuah lingkungan bisnis yang mengerikan. Kita lihat data, statistik dan data lain yang mendukungnya. Ini sebuah permasalahan bangsa kita. Untuk konteks yang lebih luas ya, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, korupsi masih merupakan salah satu kejahatan utama yang merugikan negara dan masyarakat. Kita kasih tanda petik kata masih ya, korupsi masih merupakan, ya, katanya begitu. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi di BUMN yang memunculkan kerugian negara besar-besaran. Ini adalah berita yang kita ketahui, fakta yang sudah diketahui oleh umum. Contoh nyata di ASDP sendiri, kerugian yang disebut mencapai 1,25 triliun rupiah. Oh, angkanya berapa tuh? Bila pejabat publik dan direksi BUMN gagal menjaga tata kelola, maka bukan hanya kerugian ke angka triliunan saja, tapi dampaknya ke pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kepercayaan masyarakat, iklim investasi, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, kasus ASDP bukanlah fenomena tunggal, ya. Ia mencerminkan permasalahan bangsa, lemahnya tata kelola BUMN, resiko kolusi antara pejabat dan swasta, ketidakjelasan garis antara keputusan bisnis dan tindak pidana. Dampaknya terhadap para pejabat seperti apa? Dampaknya terhadap para direksi BUMN seperti apa? Terus tata kelolanya sebenarnya seperti apa? Oh, keadaan direksi BUMN ya pasca vonis ini seperti apa? Hah? Ada efek chilling katanya kan? Mari kita lihat dampak psikologis dan korporasinya. Setelah vonis ASDP, ya, setelah vonis ini muncul, banyak direksi BUMN mungkin berpikir 2 kali sebelum menandatangani akuisisi atau kerja sama besar. Meskipun ya melihat ada peluang yang menguntungkan ya di dalam akuisisi atau kerjasama tersebut, mereka akan berpikir, jangan-jangan ini adalah jembatan indah menuju jeruji besi. Ini yang disebut dengan efek chilling, di mana pengambilan keputusan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan menjadi tertunda menit karena ketakutan. Masih bagus kalau itu memang betul itu tertunda ya, artinya masih suatu saat akan terlaksana. Yang lebih mengerikannya, sebuah kesempatan indah tidak bisa dimanfaatkan, tidak berani memanfaatkannya. Dalam perseorangan kita sering dengar deh itu istilah apa tuh? Hah? Jangan berdiam di dunia nyaman. Kita harus punya challenge. Di dalam bisnis harus ada challenge. Tapinya kalau kita tidak diberi ruang yang menyenangkan untuk men-challenge sesuatu, maka
lebih baik diam. Diam juga menjadi sebuah keindahan karena Anda tidak perlu membayangkan jeruji besi yang menunggu Anda di masa depan. Dalam dissenting opinion, Hakim Sunoto juga menekankan profesional terbaik akan berpikir berkali-kali sebelum menerima posisi direksi BUMN. Ya, jadi bagaimana orang-orang yang baik yang sebenarnya mampu memberikan keuntungan di BUMN justru berpikir 2 kali. Mereka akan suatu saat ditempatkan di balik jeruji besi. Jadi siapa yang akan menjadi direksi BUMN? Ya mereka yang nekat-nekat. Mereka yang berani-berani itu yang berani menyatakan hal yang mereka sendiri tidak ketahui. Itu banyak kita lihat, ya. Mereka yang berani membela sesuatu yang mereka tidak kenal. Mereka berani menyatakan sesuatu yang mereka sendiri tak tahu itu benar atau salah. Karena apa? Mereka tidak berpikir, kata Rocky Gerung. Apa iya begitu ya? Eh, ya nggak tahu sih. Kita lihat resiko-resiko tata kelola dan kolusi. Apa yang akan menjadi titik rawan? Benturan kepentingan dalam kasus ASDP disebut adanya pengkondisian terhadap proses penilaian kapal. Agar pihak tertentu diuntungkan. Itu kata Sindo News. Due diligence tidak optimal. Kapalnya tua, biayanya besar, risiko finansialnya jangka panjangnya besar. Transparansi dan pengawasan lemah. Proses KSU-nya ataupun akuisisi dilakukan sebelum persetujuan komisaris atau tanpa analis resiko yang memadai. Ya, apa iya begitu? Kalau memang begitu ya masih masuk akal ya. Semua ini bikin garis ya antara kesalahan manajerial dan kejahatan korupsi menjadi tipis. Dan itulah yang sekarang menjadi presiden. Presidents, bukan presidents. Ya kalau gitu gimana dong cara perbaikinya, Bang? Apa yang bisa diperbaiki? Ya, ya. Untuk BUMN dan direksi yang ingin selamat selamat dalam tanda petik dari jerat hukum, berikut adalah checklist yang harus diperkuat. 1, independensi keputusan. Pastikan direksi bebas dari benturan kepentingan. Pihak yang terkait ya, tidak menekan proses. Itu yang 1. Yang kedua, transparansi dan dokumentasi. Semua tahapan akuisisi, KSU, kerjasama dicatat, audit trailnya jelas. Ya. Semuanya transparansi dan terdokumentasi. Berikutnya yang ketiga, analisa risiko dan due diligence yang matang. Jangan hanya motivasi ekspansi, tapi juga beban jangka panjangnya. Ya. Jadi betul mau berekspansi, tapi juga harus melihat risiko-risiko beban di jangka panjangnya. Sekarang yang keempat, persetujuan yang sesuai. Ya. Maksudnya Dewan Komisaris, audit internal, eksternal harus dilibatkan sebelum keputusan final. Jadi semuanya persetujuannya ini sudah melewati jalur yang benar. Ya. Yang terakhir kelima, pelatihan dan budaya kepatuhan. Jangan tunggu vonis untuk sadar bahwa tata kelola itu bukanlah sebuah
formalitas ya. Jadinya ya ini memang harus dilatih untuk patuh, kepada tata kelola yang harus memang betul-betul diikuti. Ya, tadi ada 5 checklist, jika checklist ini diabaikan, maka kasus ASDP bisa, menjadi contoh yang akan sering dipakai, eee, oleh aparat penegak hukum sebagai preseden. Ya, jadi ya patuhi, apa yang disebut dengan, eee eee, checklist ini tadi. Kalau gitu, kalau Abang punya checklist itu, berani nggak sih Abang jadi BUMN? Jadi BUMN, jadi direksi BUMN? Nggak berani? Nah, yang berani aja deh. Oke, eee, apa yang akan terjadi ke depannya? Kita bisa membayangkan sebuah tsunami, sebuah gelombang besar yang dalam bentuk vonis-vonis berikutnya di masa yang akan datang. Dan inilah yang paling menakutkan. Presiden itu telah terbentuk. Pejabat BUMN kini tidak hanya bisa dikenai pidana korupsi ketika dia mengantongi uang dari hasil korupsinya, tapi juga ketika keputusannya menguntungkan pihak lain atau merugikan negara. Jadi kalau BUMN itu bekerja sama, ya, teman kerjasamanya nggak boleh untung. Ya, bukan gitu maksudnya sih ya. Siapa, yang bisa menjadi target berikutnya? Siapa? Bisa direksi BUMN yang melakukan akuisisi, KSO, joint venture dengan swasta. Bisa juga komisaris yang setuju tanpa melakukan pengawasan. Ya, oke deh, untuk Anda yang menonton sekarang ini ya, ini bukan sekedar cerita orang lain. Ini bisa menjadi bayangan bagi siapa saja yang duduk di kursi pengambilan keputusan. Anda suatu saat akan bisa dijerat karena Anda membuat rekan bisnis Anda, menjadi untung. Eee, Agak geli ya, ini harus jelas ini sebetulnya nih. Prospek dan pesan yang bisa kita, pikirkan pada saat ini apa? Apa yang harus dilakukan bangsa ini supaya tidak terus terjebak dalam skema, korporasi tanpa akuntabilitas? Reformasi tata kelola BUMN yang sungguh-sungguh ya, penguatan audit, dewan komisaris yang independen, sistem pengawasan eksternal. Ini penting banget ya, kalau tidak ada, komisaris yang independen, tidak ada sistem pengawasan eksternal, wow, gelap. Partisipasi masyarakat dan media, ya, pengungkapan terbuka ya, proyek-proyek BUMN dan kerjasama dengan swasta itu harus terbuka. Tidak boleh gelap ada di dalam tempurung-tempurung kalian itu. Transparansi aset dan kontrak besar. Ya, publik itu berhak tahu ya, karena uang negara itu memangnya milik rakyat, memang milik rakyat. Rakyat perlu tahu. Nanti kalian bilang, "Wah, rakyat nggak ngerti," entar ya pokoknya kalian terangkan. Membuat rakyat mengerti itu adalah juga bagian dari tugas kalian. Jangan berkelit. Membangun budaya bahwa keputusan bisnis yang salah, ya. Walaupun tanpa korupsi langsung, tetap punya konsekuensi. Nah, jangan cuma karena, "Wah, gua kan nggak korupsi." Ya, meskipun nggak korupsi, kalau Anda tidak kompeten, jangan terima sebuah tanggung jawab. Kalau Anda
tidak mampu, ya, katakanlah. Jadi tanpa langkah-langkah itu, maka setiap vonis seperti ASDP hanya akan menjadi headline semata, bukan menjadi titik balik untuk perbaikan. Oke, kita masuk ke fase terakhir. Apa pesan yang bisa kita ambil dari sini kepada para pejabat dan pemimpin bisnis? Hai Bapak, Ibu Direksi BUMN, jangan kira karena Anda nggak pegang koper uang banyak, Anda akan aman. Kalau keputusannya bikin negara menangis, bisa juga koper Anda yang akan ikut menangis. Dan itu adalah koper jeruji besi yang dingin. Jangan sambil ngopi di boardroom bilang, "Wah, gampang. Kita beli perusahaan, nanti untung." Ternyata yang untung bukan kita, tapi orang lain, orang yang sebelah kita. Jangan jadikan papan direksi hanya menjadi arena untuk selfie, lalu pulang rumah dengan tenang. Nanti ya, petugas KPK datang tuh, bawa kamera lagi. Bukan cuman cameo film, tapi jadi adegan sidang. Wow, jadi adegan sidang. Nah, makanya jadi ambil risiko sih boleh aja, tapi lengkapi dengan dokumen, persetujuan, tahapan persetujuan yang jelas, akuntabilitas, jangan dijadikan sebuah, perkataan yang cuma nganggur aja gitu. Tapi akuntabilitas itu harus di dikerjakan. Kalau tidak, bukan hanya Anda yang akan terlambat naik feri, melainkan Anda yang akan, naik feri melalui jembatan menuju jeruji besi penjara. Wah, itu pesannya. Atau mau pesan yang lain? Hah? Oke, kopi 2, tempe 1. Kesimpulan, mari kita simpulkan. Karena kalau kasus ASDP telah muncul ya, garis bawah baru dalam kiprah direksi BUMN, tidak cukup hanya tidak mencuri. Ya. Keputusan Anda juga harus bebas dari pengkondisian yang merugikan negara atau menguntungkan orang lain. Presidennya sudah terbentuk. Siapa saja yang duduk di kursi direksi ataupun komisaris BUMN harus sadar. Bukan hanya laba, bukan hanya proyek. Pertanggungjawaban hukum kini menjadi elemen yang nyata realistik. Fakta. Untuk Anda para penonton, share video ini. Diskusikan di lingkungan Anda. Apakah perusahaan Anda punya mekanisme pengawasan seperti yang tadi telah disebutkan? Apakah Anda siap mengambil keputusan di tengah resiko yang semakin tinggi? Karena jika tidak ada perubahan, maka bukan hanya pejabat yang bisa masuk bui, tetapi bangsa ini akan terus dirugikan dan kita ikut dirugikan. Kita ikut menanggung beban. Oke, saya Dr. Pablo, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan kita jumpa di video berikutnya yang juga gokil lagi. Bye-bye. Terima kasih.